Selamat datang kembali di cerita temannya temanku, tempat di mana kisah-kisah yang tak terungkap menemukan suaranya. Hari ini, saya akan menarasikan sebuah cerita yang akan membuatmu merenung tentang harga sebuah kekayaan dan bagaimana karma bisa datang menghampiri tanpa peringatan. Ini adalah kisah tentang seorang pengusaha, tambang ilegal, dan sebuah bisikan yang lebih dari sekadar delusi. Kisah tentang bisikan emas dari tambang tak bertuan. Dengarkan baik-baik, karena bisa jadi ini adalah cerita yang kamu kenal, atau bahkan ada di sekitarmu, namun tak pernah kamu kisahkan. Mari kita mulai. Namanya Dharma. Dulu, ia adalah raja di wilayah itu, bukan raja yang memakai mahkota, melainkan raja emas. Lebih tepatnya, Raja Emas Hitam. Dharma membangun kekayaannya dari bisnis pertambangan batu bara ilegal. Jabatannya sebagai kepala desa memberinya akses dan kekuasaan mutlak untuk memuluskan segala praktik kotornya. Ia dikenal kejam, tak kenal ampun, dan hanya mengenal satu Tuhan, uang. Area konsesi tambang yang sah itu luas, tapi Dharma selalu tahu cara untuk melampaui batas. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengeruk batu bara hingga ke pelosok hutan lindung, merusak ekosistem, mencemari sungai, dan mengubah lanskap hijau menjadi gurun hitam. Pohon-pohon ditebang, tanah dikeruk, dan air berubah warna menjadi keruh pekat. Para warga yang berani protes diancam, disuap, atau bahkan dihilangkan. Apa ini Pak Dharma? Ini sudah masuk area hutan lindung. Sungai juga jadi kotor sekali, ikan-ikan pada mati, teriak seorang warga, Pak Rahmat, di balai desa. Dharma hanya tertawa dingin. Halah Pak Rahmat. Memang kenapa? Nanti saya kasih sumbangan untuk masjid. Kalian juga dapat kerjaan kan? Rezeki jangan ditolak. Para pekerja tambang pun tak luput dari eksploitasinya. Gaji minim, fasilitas keselamatan nihil, jam kerja brutal, dan tak ada jaminan kesehatan. Jika ada yang sakit atau celaka, Dharma akan membuang mereka begitu saja tak peduli. Banyak yang antri mau kerja kok, serunya suatu kali pada mandornya. Kantong Dharma semakin tebal. Ia memiliki mobil mewah berjajar di garasi, rumah megah di puncak bukit, istri-istri muda yang cantik, dan anak-anak yang kuliah di luar negeri. Setiap bulan, ia menggelar pesta pora yang mengundang para pejabat dan kolega bisnis, seolah ingin memamerkan hasil dari keserakahannya. Ia berhasil meloloskan diri dari jeratan hukum berkat jaringan orang dalam yang ia pelihara dengan sangat baik. Saya ini pintar, tahu celah hukum, katanya membanggakan diri di depan teman-temannya. Hukum itu cuma mainan, kalau punya uang, semua bisa diatur. Di mata publik, Dharma adalah pengusaha sukses, dermawan yang sering menyumbang pembangunan desa, meski uangnya dari hasil merusak. Ia dihormati karena kekayaannya, ditakuti karena pengaruhnya, dan dicontoh karena kemampuannya mengatur segalanya. Namun, alam tak pernah lupa. Waktu tak pernah ingkar janji. Perlahan, hal aneh mulai terjadi pada Dharma. Awalnya, hanya gatal-gatal biasa di kaki. Ia mengira itu alergi debu. Tapi gatal itu tak kunjung hilang, justru menyebar ke seluruh tubuh. Kulitnya mulai memerah, mengelupas, dan meninggalkan luka borok yang menjijikkan. Dokter-dokter terbaik di kota tak bisa mendiagnosisnya. Mereka hanya mengangkat bahu, mengatakan itu semacam reaksi aneh yang belum pernah mereka temui. Kulit saya kenapa ini, dok? Boroknya makin parah. Dharma mengeluh, tubuhnya tak henti menggaruk. Kami sudah coba semua obat, Pak Dharma. Mungkin Bapak perlu coba pengobatan alternatif, saran dokter dengan wajah prihatin.
Selain penyakit kulit yang membusukkan tubuhnya dari dalam, Dharma juga mulai dihantui. Setiap malam, saat ia sendirian di rumah megahnya, terdengar bisikan. Awalnya samar, seperti desiran angin. Tapi lama-lama, bisikan itu semakin jelas. Emas. Emas. Bisikan itu terdengar seperti suara banyak orang bergema dari tanah. Suara yang haus, marah, dan menuntut. Dharma mencoba menutup telinga, tapi bisikan itu menembus relung otaknya, tak memberinya tidur nyenyak. Ia melihat bayangan-bayangan di sudut mata, sosok-sosok kurus kering dengan mata cekung, seperti para pekerja yang dulu ia telantarkan, atau warga desa yang tanahnya ia rusak. Pergi. Pergi kalian, teriak Dharma, melambaikan tangan ke udara kosong. Istri-istri mudanya mulai menjauh. Mereka tak tahan dengan bau busuk dari tubuh Dharma dan tingkah lakunya yang aneh. Anak-anaknya yang di luar negeri hanya menelepon untuk meminta uang, tak peduli dengan kondisi ayahnya. Rumah megahnya kini terasa kosong dan dingin. Teman-teman pejabatnya pun pelan-pelan menghilang, tak ingin ikut terseret jika penyakit dan delusi Dharma sampai terekspos. Dharma kini sendirian, tubuhnya rusak, jiwanya diteror. Kekayaan yang ia kumpulkan terasa hampa, tak bisa membeli kesehatan, ketenangan, apalagi cinta. Ia mencoba pergi ke dukun-dukun sakti, namun semua menggeleng. Ini bukan penyakit biasa Tuan. Ini kutukan dari bumi yang kau lukai dan jiwa-jiwa yang kau abaikan. Bisikan emas semakin kuat setiap malam, memaksanya. Suara-suara dari tanah yang ia rusak ini tak hanya berbisik, tapi memerintah. Kembali. Kembali ke tambang. Dharma tak tahan lagi. Dengan tubuh yang lemah dan bau busuk yang menguar, ia memutuskan untuk kembali ke bekas tambang ilegalnya. Sopirnya menolak mengantar, jijik dengan kondisinya. Dharma akhirnya menyewa seorang pengemudi taksi tua yang tak terlalu banyak bertanya. Perjalanan ke bekas tambang terasa seperti masuk ke neraka. Jalanan yang dulu mulus kini hancur, penuh lubang dan genangan air hitam. Pohon-pohon yang tersisa tampak layu, dan udara dipenuhi bau lumpur dan belerang. Bekas tambang itu sendiri kini menjadi kawah raksasa yang kering, dengan dinding-dinding tanah yang retak dan hitam. Tak ada lagi alat berat, tak ada lagi pekerja. Hanya keheningan yang mencekam. Saat Dharma keluar dari mobil, bisikan emas itu meledak di telinganya, seolah ribuan suara berteriak di sekelilingnya. Kau di sini. Kau harus kembali. Ia melihat bayangan-bayangan melayang di antara celah-celah tebing, wajah-wajah para pekerja yang mati, arwah-arwah hutan yang marah. Borok di tubuhnya semakin parah, darah dan nanah mulai menetes. Aroma busuk dari tubuhnya sendiri kini memenuhi udara. Dharma terhuyung, dipaksa berjalan mendekati kawah tambang. Ada dorongan tak terlihat yang menariknya. Ia melihat lumpur hitam di dasar kawah, seolah ada kilauan aneh di dalamnya. Itu bukan emas yang bisa digali, tapi semacam energi jahat yang mengikatnya. Ia terjatuh di tepi kawah. Tangannya mencengkeram tanah hitam yang kering. Saat itulah, ia melihat sebuah medali emas kecil yang berkarat, tergeletak di antara lumpur. Medali itu adalah milik seorang pekerja muda yang pernah ia pecat tanpa pesangon setelah kakinya patah di tambang. Medali itu adalah satu-satunya peninggalan dari mendiang ayahnya. Dharma memungut medali itu dengan tangan bergetar. Kilauan emas di medali itu terasa membakar kulitnya yang busuk. Suara-suara di sekelilingnya semakin histeris, menertawakan penderitaannya. Ini bukan yang kumau. Bisik Dharma, air mata mengalir di wajahnya yang kotor. Ia menyadari
Emas yang ia kejar telah menghancurkan dirinya, mencabut nyawanya perlahan, mengutuknya dengan penderitaan tak berujung. Kekayaan yang dulu ia banggakan kini menjadi simbol dari kehancuran dirinya. Tubuhnya semakin lemah. Bisikan emas itu kini berganti menjadi raungan, menyeretnya perlahan ke tepi kawah. Dharma mencoba berteriak minta tolong, tapi suaranya tak keluar. Matanya terbelalak melihat sosok-sosok hitam yang mendekat dari dalam kawah. Mereka bukan arwah, melainkan bayangan dari konsekuensi perbuatannya sendiri. Gimana, teman-teman? Merindingkan kisah Dharma, si Raja Emas Hitam ini? Kisah bisikan emas dari tambang tak bertuan mengajarkan kita bahwa ambisi dan keserakahan yang membutakan bisa membawa seseorang pada kehancuran yang paling mengerikan. Dharma memang lolos dari hukum manusia, tapi ia tak bisa lari dari karma yang datang dari tanah yang ia rusak, dari jiwa-jiwa yang ia telantarkan. Ia hidup dalam penyakit dan teror, sendirian di tengah kekayaan yang tak lagi berarti. Ini adalah pengingat keras bahwa apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, pasti ada konsekuensinya. Mungkin tidak datang dalam bentuk borgol atau vonis di pengadilan, tapi bisa saja datang dari tubuh yang sakit, dari jiwa yang tak tenang, dari kesepian yang mencekik, atau bahkan dari bisikan-bisikan mengerikan yang hanya kita sendiri yang bisa dengar. Penting bagi kita untuk selalu ingat, kekayaan sejati bukanlah tumpukan uang atau harta benda. Kekayaan sejati adalah kesehatan, ketenangan batin, dan hubungan baik dengan sesama serta alam. Karena ketika semua itu direnggut oleh karma, tak ada emas di dunia ini yang bisa membelinya kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk cerita-cerita gelap lainnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, jangan sampai kamu jadi kisah berikutnya.